A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini seperti biasa kita kumpul di tempat yang mulia ini, yang vibes-nya selalu positif ya, yang selalu seru gitu. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita santai relax dulu supaya kita hadir utuh di sini saat ini. Kita bisa fokus dan kita bisa melepaskan dulu masa lalu, melepaskan kekhawatiran masa depan, dan kita sejatinya setiap datang ke sini tuh sedang menuju kepada kesadaran diri. Setidaknya wahana Rumah Putih ini adalah tempat istirahat kita bersama gitu ya. Dari kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan sesaat kita istirahat dan mengistirahatkan jiwa, sesaat kita akan lebih mendapatkan hal yang lebih esensi. Oleh karena itu, wabil khusus orang tua ya, mari kita sama-sama doakan kedua ibu bapak kita, karena sababiah orang tua lah kita hadir ke semesta raya ini, dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan, dan kita bermunajat pagi hari ini senantiasa kita sama-sama dimudahkan untuk terbuka hikmah, kesadaran, dan petunjuknya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Atur nuhun ibu bapak. Kita tepuk tangan dulu boleh ya biar semangat. Oke, mau tanya jawab dulu atau mau lanjut dulu ibu bapak? Mau lanjut dulu ya? Berarti nggak ada pertanyaan. Di suasana yang gloomy gini emang menarik ya. Oke, ibu bapak kita melanjutkan super advance kita. Alhamdulillah ya. Ini sebetulnya journey to retreat insya Allah ya. Februari kita akan retreat, dan nanti kita akan bisa lebih esensial gitu ketika kita memang melakukan retreat itu, karena something different gitu. Nah hari ini kita akan melanjutkan tentang letting in, letting go, dan mungkin kita review dulu sedikit seperti biasa, dan nanti ibu dan bapak kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti biasa juga boleh dicatat dulu, dan nanti kita di ending kita akan diskusi dan tanya jawab gitu. Oke, kita pemanasan dulu boleh ya ibu bapak ya. Oke, ibu bapak kayak lemas-lemas gini sih, oke nggak ini? Nih cuaca memang seru ya, mendukung. Enaknya bobo sih ya. Ntar ini habis. Oke. Oke, ibu dan bapak, hari ini kita akan lebih check and recheck di level of consciousness kita gitu ya. Jadi hari ini kita akan lebih banyak merasakan, lebih banyak feel gitu. Tapi sebelumnya saya mau mengulang sedikit dari apa yang kita udah bahas ulang-ulang gitu. Ibu bapak, kalau ada kata-kata gini,
Lupa diri. Pernah dengar kata gitu nggak? Kira-kira ibu bapak kalau dengar kata lupa diri, apa sih yang langsung top of mind? Dia tuh kayaknya lupa diri deh gitu. Hah? Berarti kalau orang yang lupa diri, dia lagi melupakan sesuatu nggak? Yang dia lupakan apanya? Nah ini suka ngomong kayaknya lupa diri, tapi diri yang mana yang dilupain, betul nggak Bu Pak? Betul ya. Karena nanti kita akan ngerti dalam perspektif ini kita akan selalu membagi konteks di mana kan balik ya Ibu Bapak. Kalau di Quran itu kan di surat 84 ayat 19 itu ada kata-kata kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan gitu. 84 19 kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Dan nanti kita akan ngerti juga bahwa kita ini kan multi-layer things gitu ya. Multi-layer being sih sebenarnya. Jadi kita jadi manusia ini kan layernya banyak banget gitu. Kalau pinjam dari tradisi Pancamaya Kosa itu kan yang paling luar itu adalah Anamaya Kosa. Anamaya Kosa itu adalah aku sebagai tubuhku gitu. Dan tubuhku itu bukan aku. Karena begitu kita ngomong tubuhku, belakangnya ada ku nggak? Ada. Berarti tubuh subjek atau objek? Tubuh itu primer atau sekunder? Ini diam-diam gini, Ibu Bapak, oke nggak ini? Kan kalau ada ku belakangnya, berarti yang jadi subjek utama penuhnya adalah ku-nya, betul nggak? Mobil, ku. Rumah, ku. Diri, ku. Pikiran, ku. Berarti mobil, rumah, pikiran, aku bukan? Bukan. Gitu. Itu adalah layer di luar dari aku gitu. Nah, kenapa juga kalau kita bicara dalam konteks Quran juga, let's say di dalam semua kitab sih, kenapa kata-katanya dirikan, misalnya di 2014 gitu ya, dirikanlah sholat untuk mengingat aku gitu. Kan sekarang kalau kita gini, Ibu dan Bapak kita udah pernah bahas ulang-ulang bahwa Allah itu teramat sangat dekat karena Allah meliputi, betul nggak? Yes. Maka ketika kita masih menggunakan engkau, dia, itu seakan-akan masih ada di luar kita nggak kira-kira? Iya. Maka statementnya kenapa menggunakan sembahlah aku? Berarti kalau aku pisah nggak dari kita? Hah? Pisah nggak dari kita? Enggak. Berarti ketika ada kata aku, sesuatu yang namanya aku lagi nunjuk ke sana atau ke sini? Ke sini. Maka zalikal kitab ini, gitu. Jadi artinya apa? Ketika kita bicara aku itu tidak pernah terlepas dari siapapun, maka ada aku dan ada sesuatu yang melekat kepadaku gitu. Sampai sini oke? Sampai sini clear ya? Oke. Ibu Bapak ini yang kemarin-kemarin ditonton-tonton nggak ya? Pelan-pelan ya. Ini hari ini kita akan ngomongin lupa diri masalahnya. Lupa diri itu lupa sama apa sih gitu. Makanya kenapa dirikanlah sholat untuk mengingat. Berarti kalau orang yang dirikanlah sholat untuk mengingat, berarti orang yang nggak sholat lagi lupa nggak kira-kira? Iya. Makanya kan suka dengan bahasa-bahasa, ya manusiawi kan kita ini makhluk yang banyak hilafnya gitu. Tapi kan hilaf mulu jadinya ya. Akhirnya jadi lupa. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, kita udah bahas panjang lebar tentang aku nih. Dan layer aku ini kan panjang gitu. Kalau kita bicara tentang layer aku, dalam perspektif tiga fakir katakanlah gitu ya. Ada aku yang nomor satu disebut aku satu, inilah yang disebut true source. True source itu adalah sumber sejati. Mau dinamain Allah, Yahweh, Brahman, terserah deh. Karena ada satu pesan dari Pak Wayan tuh bagus banget ketika beliau mendapatkan pesan aliran semesta. Wahai anak-anakku, anak-anak semestaku, kalian jangan berantem tentang aku gara-gara perbedaan namaku, dia bilang. Ibu Bapak maaf ya, yang menyebutkan Tuhan itu Allah, Allah sendiri nggak kira-kira? Enggak. Yang ngasih bilang ini teh, ini kopi, teh nggak pernah menamakan dirinya teh, betul nggak? Kopi nggak pernah menamakan dirinya kopi gitu.
Cuman yang ngasih nama ya kita-kita aja sih gitu. Betul ya? Makanya nanti kalau kita ngerti bahwa di situ ada nama, nama itu hanyalah sesuatu yang melekat kepada yang sejati gitu. Jadi ibu bapak maaf ya, ini pertanyaan agak-agak nakal dikit sih sebenarnya. Jadi Tuhan itu kapan sih adanya bu? Kata-kata Tuhan itu kapan adanya? Begitu ada kita manusia, betul nggak? Dulu kan dia nggak menamakan dirinya Tuhan lah, Allah lah, Yahweh lah, betul nggak bu Pak? Makanya selalu dengan statement di dia. Makanya kalau dalam perspektif satu ajaran psikologis transpersonal ini, udahlah daripada ribut ngomongin nama, bilang aja dialah sang misterius gitu bu Pak. The true source gitu. Gitu kira-kira. Sampai sini oke bu Pak? Sip ya? Oke, pertanyaan. Kalau dia adalah true source, berarti dia pondasi dari semuanya nggak? Iya dong, namanya juga true source, the true foundation. Berarti kalau dia the true foundation, dialah yang menjadi layar dari semua keberadaan apapun yang ada di semesta raya ini. Sampai sini oke? Berarti kalau dia menjadi layar dari apapun yang ada dalam konteks semesta ini, ada nggak yang di luar dari true source ini? Atau kalau pinjam bahasanya Islam, ada nggak yang di luar Allah kira-kira? Nggak ada. Makanya Allah disebut aku maha meliputi. Berarti kalau diliputi, tidak mungkin ada sesuatu yang di luar dia. Nah, contoh ibu bapak ya, ini sekalian kita juga melihat dalam perspektif sudut pandang pengetahuan gitu. Ibu bapak kita tahu bahwa observable universe sekarang, Neil Tyson deGrasse itu bilang, kita tuh baru cuma tahu 4% dari alam semesta, Bu, Pak. Baru 4% loh. Sisanya nggak tahu gitu. Dan kita menyadari juga ya Ibu Bapak, kita tuh kan baru ada 300 juta tahun, betul? Dalam konteks Homo sapiens itu kan baru ada 300 juta tahun. Adam itu kan baru 7.000 tahun yang lalu. Nabi Muhammad itu 1.400 tahun yang lalu. Artinya, si keberadaan kita sebagai manusia itu masih sesuatu yang sangat apa ya? Gini Ibu Bapak, kita tuh anak barunya semesta gitu. Tapi paling belagu emang sih gitu Bapak. Betul nggak? Kita tuh newcomer gitu. Dan dengan newcomer kita lupa bahwa pohon, binatang, langit dan apa dan seterusnya itu early adapter gitu. Dan kita tuh datang newcomer, tapi egonya gede banget gitulah kira-kira. Gitu ya Ibu Bapak ya. Makanya sekarang kan kadang-kadang wah ini manusia tuh ngerasa lebih spesial dari semuanya gitu. Padahal tanpa semuanya kita juga nggak akan ada gitulah kira-kira. Nah itulah nanti kita mengerti kenapa sih semua ajaran agama dalam perspektif Islam selalu statementnya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pertanyaan. Berarti kalau si true source ini adalah fondasi dari semuanya, the foundation of everything. Berarti dia yang akan menjadi wadah dari apapun yang dia tampilkan sebagai ciptaannya nggak kira-kira Bu Pak? Iya dong. Ya, nah kita pinjam beberapa perspektif supaya nanti kita mengerti. Yang jadi wadah ini namanya adalah wujud Bu Pak. Apa? Wujud. Wujud itu adalah wadah dari keseluruhan. Makanya dalam perspektif sifat Allah yang nomor satu itu apa? Wujud. Nah kadang kita suka agak nggak terlalu dalam memahami ini, dianggap wujud itu yang kelihatan gitu Bu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Saya mau pinjam statementnya Ibnu Arabi nih ya, supaya nanti kita ngerti bahwa kita tuh nggak bingung lagi. Contoh. Ibu Bapak masih ingat nggak waktu hari pertama kita datang ke sini belajar bareng, bahasan kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih ingat? Berarti semua dari Allah dan akan kembali ke apa? Kembali. Berarti kita ini mau pulang, betul nggak Bu Pak? Oke. Pertanyaan saya, Ibu Bapak mau pulang kemana? Hah? Ke Sumber. Misalnya gitu ya. Sekarang saya tanya,
Kalau si sumbernya ini meliputi, berarti ada jarak pulang nggak? Hah? Kalau si sumber ini nggak pernah kemana-mana dan kita nggak mungkin hidup di luar sumber, berarti kepulangan kita itu menuju kepada sesuatu nggak? Nah jadi ibu bapak sebenarnya mau kemana sih? Ayo pusing nggak? Kan kita udah agak-agak super advance, nggak apa-apa ya. Kita ngobrol-ngobrol gini nggak apa-apa ya. Karena obrolan-obrolan ini memang agak-agak nggak mungkin waktu pertama datang ibu bapak innalillahi ini, kan nggak mungkin ya. Kan awal-awal basa-basi dulu lah biasa gitu ya. Nah sekarang kan udah nggak harus basa-basi gitu. Dan yang menarik ibu bapak, ekstrapolasi berpikir seperti ini memang membutuhkan daya critical thinking yang oke gitu. Karena kalau kita nggak punya critical thinking yang oke, kita akan sulit melihat abstraksi dari sesuatu. Kita akan sulit melihat perumpamaan. Maka lower order of thinking pasti letterlek aja ngelihatnya. Contoh-contoh maaf ya, Quran, bunuhlah kafir di mana aja berada gitu bu. Melihat tetangganya beda agama, ini hanya harus dibunuh nih kayaknya. Kan aneh, nggak gitu. Gitu ya. Tapi kan itulah kenapa sangat menarik, kenapa pemahaman kesadaran ini agak sulit di masyarakat kita misalkan. Berantemnya urusan, nah ini Desember nih bentar lagi ribut-ribut nih urusannya udah aja. Urusan yang 10 tahun yang lalu gitu mulu. Pertanyaan tuh di setiap kajian, boleh nggak sih ngucapin Natal gitu loh bu. Nah itu ya udahlah ya, tapi nggak apa-apa sih. Oke. Nah ibu bapak maaf ya, kita ngomongin fakta dulu gitu. Bahwasannya kenapa sih Quran itu selalu gunakanlah akal? Betul nggak bu pak? Akal itu kan kaitannya sama intelek. Tapi nggak hanya intelek sih, emotional quotient juga iya, spiritual quotient juga iya gitu. Nah jadi maaf banget, kalau kita jarang mengasah akal kita, itu pasti kita akan sulit masuk kepada layer yang lebih dalam dari sebuah pemaknaan gitu bu. Dan maaf banget, berpikir itu nggak bisa kalau nggak latihan gitu bu. Ibu bapak setiap hari suka latihan berpikir nggak? Nggak, atau kalau gitu saya nanya, ibu bapak ini tipikal orang yang suka berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Banyak pikiran. Menganggap ketika banyak pikiran lagi mikir. Aku tuh seorang pemikir loh, enggak, lagi banyak pikiran gitu loh bu pak. Ya berarti berpikir harus dilatih nggak? Penting dilatih nggak? Iya. Karena tidak melatih berpikir, kita akan sulit menemukan pemaknaan yang lebih esensial gitu. Jelas ya? Nah, hari ini kita akan bahas ada akal untuk pikir. Saya mau straight to the point, ke endingnya nanti saya akan bicara ini. Di dalamnya ada yang namanya intuisi. Di dalamnya ada yang namanya gelombang yang langsung datang dari sumber gitu. Dan ibu bapak maaf banget, hari ini banyak orang yang justru malah menutupi intuisinya karena dia terlalu percaya sama kata-kata orang di luar dirinya gitu bu pak. Makanya Einstein tuh keren banget dengan statement, kamu tuh udah dikasih sacred gift namanya intuisi, dan mind ini sebagai faithful servant, pembantunya. Tapi kan society sekarang justru malah kebalik. Justru malah si konteks pikiran lah, konsep lah, itu yang jadi master gitu. Dan banyak dari kita sebagai manusia tidak mendengarkan intuisinya gitu bu. Makanya banyak orang yang sering banget nyari validasi. Jadi aja setiap kekajian nanyanya boleh nggak? Boleh nggak? Berarti kalau pertanyaannya boleh enggak, berarti intuisinya kan nggak nyala, betul nggak bu? Dan maaf ya, saya selalu mengulang-ulang ibu bapak, saya tuh nggak bisa bilang boleh atau enggak, karena boleh atau enggak itu pilihan. Dan ibu bapak nanti kita ngerti bahwa mau itu petunjuk, mau itu apapun namanya, semuanya sudah dianugerahkan oleh true source di dalam kita masing-masing. Berarti ibu bapak maaf ya, kira-kira ibu bapak kalau setiap pulang dari Rumah Putih suka merasa dapat pencerahan nggak? Dari siapa pencerahannya? Bukan dari saya. Bukan, nggak ada urusan sama saya, kan sayanya mah nggak penting. Cuman saya datang ke sini jadi tukang bidan, ngebantu melahirkan bayi-bayi kesadaran yang ibu-ibu siap untuk, ibu bapak siap untuk melahirkan gitu. Berarti bayi kesadarannya di luar atau di dalam? Tinggal dilahirin aja, maka kita perlu bidan gitu kira-kira. Cuman ngebantu itu aja.
Jadi ganti profesi jadi bidan. Makanya pakai baju putih ya sekarang. Ini baru pulang dari istana nih Bu, Pak ya. Habis rapat. Sampai sini oke dulu Ibu Bapak. Dapat ya? Jadi Ibu Bapak jangan menyangka bahwa ada orang yang bisa memberikan aku pencerahan, tuh nggak ada. Nanti akhirnya jadi salah sangka, oh dia ngasih aku pencerahan. Akhirnya omongan dia dipercaya terus gitu. Mau ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, iya aja. Tapi lupa bahwa setiap kita ini dianugerahi yang namanya intuisi gitu. Sampai sini oke Ibu Bapak? Sip ya? Oke, pelan-pelan. Jadi kalau kita udah masuk kepada kesadaran yang ini sekarang, di level ini sekarang, bukan berarti, maaf ya, bukan berarti kita ngerendahin yang lain, enggak juga sih. Tetapi yuk kita ekstrapolasi sedikit, abstraksi sedikit. Kalau Allah meliputi, ada tempat pulang nggak berarti? Hah? Gini. Ibu Bapak, oksigen meliputi kita nggak? Ibu Bapak mau dapat oksigen, kemana? Aduh, aku oksigennya ada di situ, kesini dulu balik lagi. Gitu nggak Bu, Pak? Kan enggak. Berarti dimanapun kita berada, oksigen ada nggak? Kenapa? Jadi Ibu Bapak kapan nggak ketemu sama oksigen? Iya mati bener sih. Betul nggak? Berarti dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada, dalam tanda petik, kepulangan kepada Allah nggak ada urusan sama ruang dan waktu. Betul nggak Bu, Pak? Iya. Yang sekarang masih banyak yang menyangka aku akan menuju ke satu tempat di mana tempat itu adalah tempat pulangku. Kalau sekarang dari A ke B ada jarak, dari Jakarta ke Bandung ada jarak, begitu saya punya niat ke Bandung, begitu di Bandung saya bilang aku telah sampai. Kenapa? Karena ada jarak di situ. Betul nggak Bu, Pak? Sekarang saya tanya, di sini ada Allah nggak? Di perjalanannya ada Allah nggak? Di titik sampainya ada Allah nggak? Berarti di sini sampai nggak? Di sini sampai nggak? Di sini? Jadi Ibu Bapak udah sampai belum? Nah, cuman yang tadi saya cerita, kenapa masih nyari jauh banget? Karena lupa diri. Ya maksud saya Ibu Bapak, we are not going everywhere. Yang menganggap nanti akan ada tempat yang lebih baik dari saat ini. Yang menganggap nanti. Hidup gak pernah ada nanti dan hidup selalu ada di. Itulah yang membuat kita nunggu terus. Kapan ya? Terus mau sampai kapan nunggu gitu Bu, Pak? Kapan-kapan jadinya. Sampai tiba saatnya. Ya kapan? Jadi pertanyaan saya, kalau mau balik ke Allah nunggu mati nggak Bu, Pak? Masa sih? Aduh gimana ya ngomongnya ya? Ya logikanya kalau dia meliputi, masa harus aku ketemu Allah? Masa begitu? Betul nggak Bu, Pak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi Ibu Bapak yang terlalu overthinking terhadap kematian, terhadap nanti, terhadap apa, please be notice bahwa life is always now and you are already home. Now. Dapat Ibu Bapak? Clear ya? Ibu Bapak kalau udah mulai ngerasain bahwa I am already home, coba rasain deh. Udah deh. Ternyata selama ini kita cuma lelah untuk memikirkan overthinking masa depan dan capek menahan depresi masa lalu gitu. Nanti gimana? Aduh dulu. Nanti gimana? Aduh dulu. Gitu aja Bu, Pak. Padahal mau nanti atau dulu, semuanya dalam tanda petik itulah yang disebut dengan ilusi. Sampai sini oke? Makanya di surat 57 ayat 4, 3 4 lah boleh. 57 Al-Hadid ayat 3 dan 4. Dialah yang awal dan dialah yang, kalau di Bible Alfa dan Omega dia juga. Kalau dalam perspektif yang lain banyak banget Bu, Pak. Dia adalah itu, aku adalah itu.
Makanya sering neti, bukan, I am that, gitu misalnya. Artinya apa sih? Titik start dan titik finish tuh nggak pernah terpisah gitu, Bu. Oke, Bu, Pak? Sip? Oke, sampai sini? Jadi Ibu Bapak semoga udah mulai nggak khawatir mati gitu, Bu, Pak. Ibu Bapak masih suka khawatir mati nggak? Iyanya kenceng lagi, ngegas, iya gitu ya. Sok, saya mau nanya dulu Ibu Bapak, maaf ya. Apa sih yang Ibu Bapak takutin tentang mati, apa sih? Yang ditakutin itu dongengnya. Betul nggak? Iya, katanya, dongengnya. Kita tuh kadang-kadang ditipu abis-abisan sih, Bu, Pak. Yang ngedongengnya aja belum mengalami. Coba. Emang gak pernah datang selfie, aku udah ada? Nggak ada. Betul nggak? Berarti selama ini kita takut terhadap realitas atau takut terhadap dongeng? Cuman Ibu Bapak maaf ya, masyarakat yang IQ-nya 78,4 emang seneng didongengin sih gitu. Karena malas mikir gitu loh, Bu, Pak. Ibu Bapak, saya udah pernah cerita ulang-ulang ya. Masyarakat kita tuh IQ rata-ratanya 78,4. IQ gorila itu 70, Bu, Pak. Cuman beda 8. Satu spesies lagi. Kita kan kelompok besar Big Apes ya, gitu. Jadi kalau ada yang bilang, monyet lu, emang udah gitu aja, Bu, Pak, beres. Loh, betul nggak? Beres, gitu. Sama gorila nggak jauh kok gitu. Nah makanya Ibu Bapak maaf ya, bahasan-bahasan ini untuk gorila susah, Bu, Pak, gitu aja. Makanya kenapa diberikan akal yang kuat, kenapa kita ini penting banget untuk melakukan yang namanya melatih akal berpikir gitu kira-kira. Sampai sini oke, Ibu Bapak? Semoga Ibu Bapak di dalam pemahaman ini ada yang lega di hatinya Ibu dan Bapak untuk nggak terlalu mikirin future, takut apa dan lain. Udahlah, Bu, Pak. Apa yang kita bisa lakukan terbaik di sini saat ini, that's your own job. Titik. Udah nggak ada lagi. Karena kalau kata Alan Watts, tomorrow never happen. Lo betul nggak? Besok tuh kapan sih? Nggak ada. Ingat nggak cerita angkot, Bu, Pak? Hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar nggak? Besok? Kenapa besok bayar? Karena besok pun hari ini. Jadi ada besok nggak? Jadi kalau semoga, ini kalau orang banyak ya memang jadi kata-kata yang agak-agak gimana gitu ya. Semoga tuh gitu. Sip ya. Karena Ibu Bapak hanya di sini sekarang saat ini Ibu Bapak terbebas dari samsara dan terbebas dari penderitaan. Selesai. Sesaat Ibu Bapak kabur dari saat ini, lepas dari saat ini, siap-siap mengalami yang namanya samsara. Berarti salah satu makna dari lupa diri adalah aku lupa hidup hanya di sini saat ini. Itu nomor satu. Contoh, begitu dapat berita, bapak dah diam dulu. Ini berita. Ya, ini berita nih. Karena kalau kita overreaktif langsung, aduh nanti, lagi lepas nggak? Lepas dari saat ini. Orang yang melepaskan diri dari saat ini, reaksinya pasti dia akan melupakan jati dirinya. Maka orang dikontrol oleh kekhawatiran, ketakutan untuk melakukan sesuatu. Maka drive-nya ketika takut dan khawatir, pasti outputnya juga takut dan khawatir gitu kira-kira. Oke, Bu, Pak? Maka Ibu Bapak, hal yang paling mahal dalam hidup salah satunya, kalau kita mau mengundang intuisi untuk hadir, itu kata kuncinya cuma satu, Bu, Pak. Belajar untuk tenang dalam setiap kondisi. Selesai. Once we calm in every condition, everything is always fine. Dan ini kalau nggak dilatih, nggak bisa, Bu, Pak. Makanya kalau pinjam dalam statement Al-Quran di surat 89 ayat 27, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Baru kalau jiwamu tenang, kamu bisa kembali ke true source gitu. Nah sekarang pertanyaannya, maaf ya,
keseharian kita ini, jiwa kita ini lebih sering tenang atau chaos, Bu, Pak? Yang bikin chaos siapa? Awas nyalahin dia, awas. Yang bikin chaos tuh pasanganku misalnya, nggak ada urusan. Apalagi Allah memberikan aku azab. Nah udah, nyalahin Allah lagi gitu. Sip ya? Berarti kata kuncinya adalah remaining calm. Titik. Berarti orang yang lupa diri adalah orang yang jarang tenang dalam keseharian. Nah, sekarang kita masuk nih. Ibu bapak sampai sini oke ya? Jadi kita mau kemana, Bu, Pak? There is no place. Ibu bapak maaf ya, kalau kita masih menyangka Allah ada di situ, berarti kita lupa bahwa Allah pun ada di sini gitu. Betul nggak? Iya. Jadi doa di Rumah Putih sama doa di depan Ka'bah mana yang lebih dikabul, Bu, Pak? Di Ka'bah ada Allah nggak? Di sini ada. Jadi nyari Allah kemana? Gitu ya. Dapat ya? Dia nggak akan ada di mana-mana karena kenapa? Karena dia ada di mana-mana. Ya, makanya ada kata-kata tidak ada yang serupa dengan dia. Betul nggak? Kenapa coba? Karena semuanya juga dia. Gimana mau serupa sama dia? Orang semuanya dia. Sip ya ibu bapak? Sip ya? Semoga informasi ini lebih menenangkan hatinya ibu bapak gitu kira-kira. At least begitu dengar kata mati nggak terlalu gitu. Gitu. Karena memang kematian itu puncak dari pembelajaran hidup sih. Pasti, karena itu hal yang pasti gitu. Ibu bapak, tubuh fisik kita pasti expired nggak? Iya. Dan perjalanan menuju tubuh yang expired itu adalah perjalanan kehilangan apapun semuanya. Semakin kita bertambah usia, rambut makin hilang nggak Bu, Pak? Hilang, gigi hilang, semua hilang. Kita tuh lagi mau menghilang sih sebenarnya Bu, Pak. Tapi yang paling bahaya, lagi sayang-sayangnya hilang. Oh itu bahaya Pak. Oh ya, ini nggak ngerti ya di sini, ini jokes anak Gen Z ya, maaf. Ini salah circle ya, maaf. Oke, sampai sini oke Bu, Pak? Dapat ya? Dapat, oke. Berarti kalau wujud, itu banyak nggak? Kalau wujud, banyak nggak? Kalau wujud, banyak nggak? Enggak. Wujud itu tunggal. Ya, supaya kita agak sedikit. Ibu bapak punten ya, maaf ya, ini saya pakai sedikit bahasa akademis sedikit aja ya. Supaya agak-agak kita tahu untuk namain aja gitu. Contoh. Kalau tempat saya nulis ada di papan tulis ini, saya mungkin nulis di atas nggak? Kenapa? Karena wadahnya cuma segini. Oke? Maka wadah yang seginilah yang disebut namanya wujud. Jadi wadah ini, ya ini kan kita bicara kalau true source Allah itu kan nggak ada batasnya lah gitu kira-kira. Tapi dia yang akan mewadahi. Dia yang akan menjadi tempat untuk semuanya menampil gitu kira-kira. Unlimited. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti dalam esensi ini, dalam perspektifnya Ibnu Arabi, ketika ada kata-kata wujud itu banyak nggak kira-kira? Satu, siapa wujud itu? Allah itu sendiri. Maka kemana saja kamu melihat, kamu hanya melihat tampilanku. Sip ya? Berarti sekarang kita ada dalam ruangan ini wujudnya tunggal nggak? Yang beda-beda apanya? Nah, yang berbeda wujud itu artinya keberadaan. Dan dia itu adalah sang hidup. Sang apa Bu, Pak? Pohon hidup nggak? Binatang hidup nggak? Semua yang kita lihat itu hidup. Kalau kita nggak ngasih label, mau pohon, mau binatang, mau aku, mau ini semua adalah sang hidup. Selesai. Sip ya? Sampai sini oke Bu, Pak? Sip. Bismillah ya, pelan-pelan. Ini kita pemanasan dulu supaya nanti 20 menit akhir kita akan rilisi. Tapi at least nutrisi knowledge-nya kita isi dulu. Nah, dari wujud itu menampil namanya mawujud.
Beda ya, antara wujud dan mawujud itu beda. Berarti kalau wujud itu adalah alasnya, mawujud itu yang menampil pada alas. Berarti ketika saya ngelihat ibu bapak di sini, kalau saya pakai perspektif mawujud, saya ngelihat 50 orang. Tapi kalau saya ngelihat wujudnya, saya ngelihat hanya sang hidup semuanya di sini. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, begitu dari wujud menjadi mawujud, di sini ada identitas nggak? Nah, gitu. Berarti yang bikin berantem sebenarnya apa? Identitas. Ibu bapak maaf ya. Mau ada yang Kristen, Hindu, Buddha, ateis, agnostik. Ini semua hidup nggak? Hidup. Berarti secara wujud tunggal nggak? Cuman perbedaan ini namanya jadi mawujud. Dapat bu, Pak? Sip. Berarti pertanyaan saya, maaf ya. Jadi satu, orang yang lupa diri adalah orang yang lupa akan hadir di sini saat ini. Yang kedua, orang yang lupa diri adalah orang yang sedang tidak tenang. Yang ketiga, orang yang lupa diri adalah orang yang lupa bahwa yang aku saksikan sebetulnya wujud yang tunggal. Ini nomor 3. Contoh. Ibu bapak bisa ada yang berantem gara-gara perbedaan keyakinan agama? Ada yang berantem nggak? Ya ada aja ya, ada. Kenapa kedua orang ini bisa berantem? Karena yang dia lihat adalah mawujudnya. Oh, dia pakai cross salib, aku pakai bulan sabit misalnya. Aku dan kamu beda secara mawujud. Padahal dua-duanya adalah hidup nggak kira-kira? Nah, berarti ketika aku marah gara-gara perbedaan identitas, itu aku lagi lupa diri. Clear ya? Oke ibu bapak? Ini oke nggak? Oke. Nah, ini kalau udah mulai diam-diam ini dapat biasanya. Oke. Nah maksud saya, ketika kita mulai ngerti dua ini aja dulu, udah ibu bapak, kita nggak akan pengen lagi untuk merendahkan siapapun, karena tahu siapa yang pun yang kita lihat itu pasti datang dari wujud yang tunggal. Ibu bapak maaf ya. Ketika kita ada di kesadaran identitas, kita bisa merasa bahwa dia orang lain, aku orang lain, dia orang lain, aku, dan kita semua ini adalah terpisah gitu kira-kira. Betul nggak? Padahal kita semua ini tampil pada layar yang sama. Contoh. Film apa ya yang latest ya? Ya ini aja Marvel aja ya kita ngomong. Ibu bapak mau di situ ada Thanos, mau itu di situ ada Iron Man. Thanos dan Iron Man ada pada layar yang sama nggak? Iya. Tapi yang jadi jagoannya Thanos apa Iron Man? Iron Man. Yang jadi jahatnya Thanos. Kita mengidentifikasikan itu jahat dan baik, tetapi dua-duanya ada pada layar yang sama. Sampai sini oke bu, Pak? Sesaat kita punya kesadaran layar, kesadaran wujud, maka aku sudah tidak membedakan lagi mana Thanos dan mana Iron Man. Karena kenapa? Aku hanya melihat sang layar, disitulah disebut aku sedang bersaksi, gitu kira-kira. Sampai sini oke bu, Pak? Ulang. Gini. Kalau wujud dalam perspektif Islam, let's say kita sebut Allah. Oke? Yang menjadi mawujud itu namanya ilah. Maka ada kata-kata la ilaha illallah. Betul? Oke. Sekarang begitu kita memandang dan memberikan penilaian, dia jahat, dia baik, dia jahat, dia baik. Berarti kita lagi ada di level ilah nggak kira-kira? Berarti nanti kita ngerti bahwa dia mau jahat, mau baik, mau jahat, mau baik, tetap ujungnya adalah wujud. Jadi ibu bapak maaf ya. Ketika ada orang nyebelin datang ke kita, sejatinya itu wujud dari Allah nggak kira-kira? Tapi emang agak susah sih ngelihat Allah di orang nyebelin, memang susah.
Allah gini-gini banget gitu misalnya. Tetapi kalau kita ngerti itu adalah wujudnya dia yang mau wujud menjadi orang yang menyebalkan. Menyebalkan adalah perspektifku terhadap dia gitu. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti ibu bapak maaf ya, maaf banget nih. Di dalam diri kita ada yang menutupi yang namanya hijab untuk kita tidak melihat wujud Allah. Betul nggak Bu Pak? Iya. Apa itu? Ego, persepsi, dan seterusnya. Maka sesaat ego dan persepsi itu kita tenangkan, yang aku lihat hanyalah Dia. Yang aku lihat hanyalah Allah. Yang aku lihat adalah wujud gitu. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya. Kira-kira ibu bapak kalau kita punya perspektif ini, mau dia OB kek, mau dia CEO kek, mau dia jenderal kek, mau dia presiden, jadi nggak penting. Kenapa? Karena aku akan memperlakukan semuanya dengan kasih sayang yang sama gitu. Aku akan memperlakukan dengan rasa hormat yang sama. Kenapa? Karena aku bukan menghormati mawujudnya, tapi aku menghormati wujudnya. Oke Bu Pak? Sip ya. Maka di level wujud namanya manusia. Di level mawujud namanya orang. Makanya kita ini adalah orang yang lagi belajar jadi manusia. Makanya begitu kul a'udzubirobinas, Malik, Kinas, Ilahinas, lengkap semua. Dan aku akan selalu waspada terhadap bisikan-bisikan apapun yang menutup aku untuk melihat semuanya hanyalah wujud Allah. Gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya. Berarti kalau di film kita ini lagi ada di layar yang sama nggak Bu Pak? Iya. Semua kita lagi ada di layar yang sama. Semua kita lagi ada di film yang sama. Dan semua kita punya peran yang berbeda. Nah, perannya namanya mahiyat. Ini peran. Ulang ya, pelan-pelan ya ibu bapak ya. Ini seru lah. Gini. Satu, layarnya sama. Ketika diproyeksikan jadi banyak gambar, betul Bu Pak? Dalam banyak gambar setiap pemerannya dia punya perannya masing-masing. Jadi ibu bapak maaf ya, 8 miliar manusia di muka bumi perannya beda atau sama? Tidak, nggak ada yang sama. Maka salah satu yang nomor 4, orang yang lupa diri adalah orang yang ingin menjadi orang lain. Itu nomor 4. Ya kata-kata masyarakat kita memang, kamu syirik pengen jadi dia. Sebenarnya gini, syirik itu mempersekutukan Allah. Allah itu realitas. Berarti kalau aku tidak menolak realitas, lagi mempersekutukan Allah nggak kira-kira? Gitu. Contoh. Ibu bapak kita ingat udah bahas bahwa Allah itu adalah sang realitas. Gini deh, ibu bapak kalau ada kata-kata mempersekutukan Allah, apa sih yang kebayang? Musyrik apa yang kebayang Bu Pak? Allahnya ada 2. Anggap aja begitu. Berarti kalau Allahnya ada 2, di situ dia sudah kehilangan wujudnya, maka aku melihat dikotomis antara benar dan salah gitu kira-kira. Betul nggak? Contoh. Secara realitas, aku hari ini sakit misalnya. Sakit datang realitas nggak Bu Pak? Iya. Tetapi begitu sakit datang, aku nolak, nggak mau sakit, bete, benci. Berarti dia lagi menolak realitas nggak? Berarti dia lagi menolak kehadiran wujudnya. Ketika sesaat kita menolak realitas, aku sedang mempersekutukan Allah. Nggak terima, that's it. Jadi kalau gini, aku tuh nggak terima, musyrik nih gitu. Tapi jangan digituin ya ibu bapak ya kalau ada orang gitu, musyrik, jangan, udah biasa aja. Nanti takut dia nggak ngerti jadi marah gitu. Musyrik itu orangnya, syirik itu sifatnya. Makanya ibu bapak pernah dengar nggak? Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Pernah dengar nggak? Bukan tidak mengampuni dosa musyriknya. Kenapa? Karena selama kamu tidak menerima realitas, kamu nggak akan kenal sama aku, gitu loh Bu Pak. Jadi yang kelima,
Orang yang lupa diri adalah orang yang banyak menolak realitas. Contoh, ingat kan ibu bapak waktu saya kasih analogi orang dagang? Besok saya mau dagang, pengennya laku 100. Laku berapa bu pak? 100. Realitasnya begitu buka lapak sampai selesai dagang, lakunya cuman 10. Pengennya berapa? Lakunya berapa? Kira-kira ibu bapak kalau jadi pedagang itu bakal kecewa nggak? Nah, berarti kalau ibu bapak kecewa, lagi dalam keadaan musyrik. Maka dia tertutup dari realitas. Tertutup bahasa Arabnya kafir. Dapat ya? Ibu bapak maaf ya. Jadi bisa nggak orang yang KTP-nya Islam musyrik? Bisa nggak? Bisa. Kafir. Tertutup. Jadi urusan yang namanya musyrik ada pada identitas atau ada pada kesadarannya? Jadi nggak bisa ngomong mentang-mentang dia begitu dan agamanya beda dari aku, dia adalah orang musyrik pasti masuk neraka. Nggak bisa. Sampai sini oke bu pak? Sip ya? Dah, pelan-pelan. Kita hari ini belajar 3 diksi ya ibu bapak ya. Ada wujud tunggal, menjadi mawujud, semua keberadaan. Mawujud itu adalah menampil. Jadi wujud adalah keberadaan, mawujud adalah penampilan. Dan yang ketiga namanya mahiyat adalah peran atau fungsi. Mahiyat namanya. Mahiyat itu peran atau fungsi. Nah, ini basic 3 fundamental dalam perspektif tasawuf untuk kita beneran kenal sama Allah gitulah kira-kira. Oke. Ibu bapak sampai sini oke? Dapat? Dapat ya? Berarti kita kebanyakan ada di mawujud nggak bu pak? Iya, kita itu didoktrin di sini nih. Karena memang dari lahir udah langsung didoktrin A, B, C, D, E dan seterusnya. Maka pertanyaannya, PR besar dalam hidup kita adalah merdeka dari semua mawujud untuk kembali kepada wujud. Berarti ibu bapak kita ini lagi memerdekakan diri dari diri sendiri nggak kira-kira? Yes. Berarti kalau mau dianggap atau dikatakan atau disebut bahwa musuh yang terbesar dalam hidup diri sendiri juga nggak kira-kira? Yes. Dah, itu dulu. Jadi kita nggak pernah ngelawan siapa-siapa, kita nggak pernah berlomba sama siapa-siapa, dan kita nggak pernah pengen lebih baik dari siapa-siapa. Selesai. Karena hidup urusannya adalah yourself. Ingat rumusnya, my life is my making. Titik. Jadi begitu sesuatu terjadi, Allah mengazab. Enggak, kamunya aja yang nggak fokus gitu. Masa makan cabai kebanyakan terus diare? Allah menguji aku dengan diare. Ya kamu makan cabai banyak gitu. Sip ya ibu bapak ya? Dapat ya? Dah. Saya mau pindah dulu ke kiri sini. Dari yang namanya true source, memerciklah yang nomor 2 aku 2, itu disebut true self. Diri sejati. Oke, jadi ada true source sumber, dia memercik menjadi true self. Inilah yang disebut aku 2. Itu yang disebut diri sejati. Jadi aku 1 sumber, aku 2 adalah diri sejati. Dalam bahasa teologis diri sejati ini disebut roh, ruh, atau apapun itu penamaannya. Maka di surat 32 ayat 9 dikatakan, aku meniupkan ruhku. Ibu bapak kalau meniupkan berarti satu aliran nggak? Iya dong. Berarti kalau ada aliran yang tunggal, semua apapun yang hidup dialirkan dari sumber yang sama. Sampai sini oke bu pak? Sip ya? Oke. Maka untuk membuat ini lebih mudah, kita seruangan ini menarik udara yang sama sebenarnya. Makanya yang sering kita sebut ya, kita ini semua udara.
satu udara. Maka kalau ibu bapak mau nyari orang yang mengajak berantem sebel, cari orang yang nggak narik seudara sama kita, udah gitu aja. Kan nggak ada, betul nggak Bapak? Iya, kenapa? Karena kamu semua ada pada wujud yang tunggal, ada pada hidup yang tunggal, cuman kamu hanya berbeda penampilannya aja. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti di tahapan aku dua masih aman nggak? Aman, kenapa? Karena ini percikan. Jadi dari tunggal memercik. Dari lautan jadi satu tetes. Nah, saya kasih contoh lebih gampang lagi Bu, Pak. Ini untuk gampang, untuk mudah aja ya. Contoh. Ibu bapak kalau ngelihat lampu ini, ngelihat cahaya nggak Bu, Pak? Ya. Ketika ibu bapak ngelihat cahaya, kalau kita mulai sadar bahwa cahaya ini pasti akibat dari sesuatu, betul nggak? Yes. Dan ibu bapak ngelihat kulkas nyala, cahaya nyala, oven nyala, mic nyala, semua ini bisa nyala karena datang dari sumber yang sama, betul nggak Bapak? Nah, namanya listrik. Oke sampai sini Bu Pak? Sip. Berarti kalau kita ngelihat semuanya ini yang nyala, secara esensi sebetulnya yang kita lihat listrik bukan Bu Pak? Gitu. Sekarang pertanyaan berikutnya, ke rumah ini dialirkan listrik nggak? Ke rumah sebelah? Sumbernya sama nggak? Gitu. Nah, begitu masuk rumah ini, si listrik mengalir kepada apa? Lampu, TV, kulkas. Dia mengalir kepada mawujud. Maka kulkas, lampu, mic ini adalah mawujud di mana dialirkan listrik. Fungsinya lampu untuk menerangi, TV untuk bisa nonton sebagai entertainment misalnya, kulkas untuk mendinginkan. Itulah yang disebut mahiyat. Perannya. Sip ya. Tapi ibu bapak maaf ya, seberapa sadar ketika kita ngelihat kulkas, aku sadar bahwa itu sebetulnya listrik. Dikit nggak kira-kira? Iya, udah nggak sadar sama sekali. Listrik kelihatan nggak Bu Pak? Tapi nyetrum nggak? Nah gitu. Berarti dia membawa daya nggak? Membawa aliran nggak? Maka bahasa Tuhan adalah bahasa aliran dan gelombang. Gitu kira-kira. Maka nanti kita ngerti kenapa kita penting mempelajari bahasa gelombang gitu intinya. Sampai sini oke Ibu Bapak? Oke ya? Dapat ini? Paham? Nah, begitu dari si true self turun nih menjadi aku tiga. Betul. Ini yang membuat hijab di sini nih. Karena di aku tiga itulah level yang namanya jiwa. Di mana si jiwa ini adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Itulah yang disebut manas. Nah sekarang saya tanya, berarti seruangan ini, kalau saya sebut roh atau ruh ini adalah sang kesadaran, kesadaran kita di ruangan ini sama nggak Bu Pak? Dengerin dulu. Kalau true source itu sumber, true self itu adalah percikannya, true self itu adalah kesadaran. Berarti semua kita ini percikan yang sama nggak? Berarti kita semua di ruangan ini kesadarannya sama nggak? Sama. Makanya semuanya udah ada gitu Bu Pak. Tapi ada orang yang ngeh kesadaran itu, ada orang yang nggak ngeh kesadaran itu, betul nggak? Berarti yang beda kualitas rohnya atau kualitas jiwanya? Nah gitu. Di ruangan ini yang berbeda adalah kualitas pelitnya misalnya Bu Pak. Kualitas marahnya, kualitas dengkinya, kualitas kesalnya. Itu yang membedakan ketika apa? Jiwamu ketika dalam tanda petik banyak gejolak, maka kesadaran gak akan tampil gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke?
Berarti the real problem dalam hidup kita kesadarannya atau jiwanya? Jiwa. Makanya orang disebut sakit. Nah gitu. Berarti seruangan ini lagi sakit. Loh, kan kita udah bahas Ibu Bapak, bumi ini rumah sakit jiwa gede. Karena yang datang ke sini pasti sakit dalam tanda petik. Selesai. Berarti kita sesama pasien nggak Bu Pak? Nah, udah gitu. Jadi begitu Ibu Bapak ngelihat ada orang nyebelin, oh sesama pasien, rawat jalan, rumah sakit jiwa, udah gitu aja. Karena dia belajar, aku pun Nah, inti dari perjalanan hidup adalah membuat pembelajaran jiwa. Dah, Ibu Bapak, saya cut dulu di sini. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kita pelan-pelan. Dapat? Dapat ya? Oke. Berarti real problemnya ada di jiwa kita nggak kira-kira? Silakan Ibu. Musyrik. Ya. Yang musyrik itu apa? Ya, gini Bu. Gini. Orang yang akan masuk surga, kalau kita mengacu kepada Quran, itu cuma orang takwa, Bu. Oke? Lawannya takwa itu adalah musyrik. Oke? Nah, contoh. Ulang ya. Berarti surga milik orang takwa atau milik orang musyrik? Kita sederhanakan. Orang takwa adalah orang yang menerima realitas. Oke Bu? Orang takwa adalah orang yang orang takwa adalah orang yang menerima, orang musyrik adalah orang yang menolak. Oke Bu? Pertanyaan. Kalau aku menerima apapun hidup yang terjadi padaku, Ibu bahagia nggak kira-kira? Itulah surga. Tapi kalau kita nolak hidup terus, realitas nggak mau aku nggak terima, nggak mau aku nggak terima, nggak mau aku nggak terima. Kira-kira kalau banyak penolakan, hidupnya happy nggak Bu Pak? Itulah neraka. Di Quran itu kalimatnya Allah tidak mengampuni dosa musyrik di surat 4 ayat 48 Bu. Dan di surat 3133 yang akan masuk surga itu adalah orang takwa. 448. Dapat ya? Berarti Ibu Bapak kalau lagi musyrik, berarti lagi menolak realitas nggak? Lagi ada di mana? Di neraka. Ciri-ciri orang yang di neraka, merasa bersalah, shame, apatis, khawatir, dengki, iri, benci, dendam. Itu kira-kira lagi ada di frekuensi rendah nggak? Frekuensi rendah namanya neraka. Ibu Bapak suka ada yang tadi disebutin, suka ada gitu-gitu nggak dalam keseharian? Berarti Ibu Bapak punya pengalaman ada di mana? Gitu. Kan kemarin kita bicara ya. Yang lucu adalah tiap hari orang khawatir, cemas, dengki, iri, terus ngomong, aku takut deh masuk neraka. Lah udah dari tadi, dari kemarin. Gitu. Kan Ibu Bapak kalau kita mau simpulkan secara sederhana ya, chaotic hidup ini cuma ada dua. Yang aku inginkan nggak kejadian, yang kejadian tidak aku inginkan. Udah selesai. Sip? Oke? Nah, berarti intuisi itu ada di jiwa atau ada di roh? Di sini, di ruh, di kesadaran. Maka itu adalah pesan langsung dari true source gitu. Berarti Ibu Bapak maaf ya, masing-masing kita dikasih alat untuk terhubung sama true source nggak kira-kira? Apa alatnya? Kesadaran. Syarat mutlak memasuki dinding kesadaran, ruang kesadaran adalah ketika jiwamu lagi dalam keadaan tenang. Udah gitu aja. Jadi ibu dan bapak ketika ibu bapak tenang, ibu dan bapak saya kita semua punya kesempatan untuk terkoneksi kepada intuisi.
Dan intuisi itu nggak pernah salah, Bu, Pak. Nah cuman kadang-kadang orang nggak bisa bedain ini pikiranku atau intuisiku ya, gitu Bu, Pak. Yang bahaya merasa bahwa pikirannya adalah intuisi. Contoh ya. Ibu bapak, ini mau pakai bahasa yang agak dalam sedikit ya. Berarti ruh itu sesuatu yang dalam tanda petik diutus kepada kita nggak sebagai utusannya? Iya. Dan kita punya akses menuju situ ketika kita belajar menenangkan yang namanya jiwa. Nah, aku 4 itu wadah, udah gampangannya begitu. Wadah, jasad. Oke? Nah, terakhir ya, sebelum abis ini kita coba, dan abis ini kita diskusi, saya ulang dulu sedikit. Berarti kalau orang yang disebut lupa diri adalah orang yang melupakan diri sejatinya gitu Bu, Pak. Karena kalau udah di aku 3, ini adalah diri palsu. Keinginan, mau-mau, benci, iri, dengki, itu semua ada di aku 3 nih. Berarti kalau aku lagi ada di aku 3, aku lagi melupakan diri sejati. Makanya ibu bapak, nggak ada cara lain. Kalau kita mau masuk kepada intuisi lah, ke true self lah, ke apa, itu namanya belajar untuk menenangkan jiwa. Salah satu ritual penenang jiwa dalam tradisi Islam disebut sholat. Maka sholat itu artinya terhubung kepada true self gitu. Makanya syarat mutlaknya sholat salah satunya lagi adalah tumak ninah itu relax. Sip ya? Oke sampai sini? Dapat ya? Oke. Berarti kita penting untuk belajar menenangkan jiwa nggak Bu Pak? Iya. Kalau mau menenangkan jiwa yang harus ditenangin apanya dulu? Tubuhnya dulu. Karena tubuh yang tidak tenang, dia akan men-trigger jiwa yang tidak tenang. Makanya posisi tubuh dan posisi jiwa penting untuk ditenangkan dua-duanya. Maka kalau tubuh dan jiwa udah tenang, pelan-pelan kita akan masuk ke sini gitu. Sampai sini oke Bu Pak? Nah ibu bapak maaf ya, maaf banget. Menenangkan ini bahasa yang sekarang lagi trending namanya meditasi. Nah ibu bapak, nanti kita akan ngerti. Banyak orang yang lagi bobo, tapi tidurnya nggak istirahat gitu Bu Pak. Artinya apa? Bodinya shutdown, tapi ininya berkecamuk terus gitu. Makanya banyak orang lagi meditasi ketiduran gitu Bu Pak. Kenapa? Begitu dia meditasi mendapatkan suasana yang tenang, dia bisa tidur gitu. Berarti kalau orang meditasi ketiduran, jangan-jangan kualitas tidurnya nggak terlalu bagus gitu Bu Pak. Komplain terbesar dari apa yang saya pernah research, orang meditasi komplain terbesarnya adalah aku ngantuk. Berarti kalau lagi meditasi ngantuk, kualitas bobo hariannya perlu dipertanyakan. Pun memang harus ada latihan, karena kenapa? Begitu kita mau masuk ke ruangan ini, begitu kita mau ke aku 2, memang dua-duanya harus total relax gitu kira-kira. Dan ibu bapak maaf ya, untuk sebagian orang modern sekarang menjadi relax itu susah banget Bu Pak. Susah banget. Bangun pagi aja udah chaos ya hektik. Bu, harus ini gitu. Jadi kita tuh hidup di rush gitu. Makanya diingatin, Allahu Akbar, relax. Intuisi. Santai. Gimana cara merilekskan semuanya? 1, pendengarannya off dulu. Penglihatannya off. Pikirannya off. Ngomong off. Jangan gerak. Jangan ngapa-ngapain. Wudu nggak Bu Pak? Wudu itu kan shutting down everything sebenarnya. Karena ketika kamu udah wudu dalam konteks di sini, kamu bisa sholat untuk nyambung ke sini gitu kira-kira. Cuman kan sekarang orang wudu aja cek Allah, assalamualaikum, udah aja.
Kenapa? Hanya menggugurkan kewajiban. Tenang enggak, intuisi enggak. Kenapa? Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3. Jadi ingat rakaat berapa? Jadi Ibu Bapak kalau tahu kita ngerti ini, sholat penting banget ya Bu Pak? Bapak banget. Makanya kenapa sholat menjadi sesuatu hal yang esensial di tradisi Islam? Karena sholat adalah jalan untuk terkoneksi kepada aku dua gitu kira-kira. Tapi ada tanda bintangnya sih, syarat dan ketentuan berlaku. Buat yang ngerti aja gitu. Ibu Bapak maaf ya, ada nggak orang yang rajin sholat tapi overthinking mulu? Ada nggak yang begitu? Jangan banyak kan, ada aja ada. Berarti Ibu Bapak sholat apa senam kan beda tipis ya? Gitu. Tenang. Sip ya? Dapat Ibu Bapak? Nah, terakhir ya, sebelum kita praktek. Ya, mangga Ibu. Ya. Sip. Ya. 10 menit lagi, ngerti Bu? Tenang Bu, tenang. 10 minutes, tenang. Nanti kita ke situ. Ibu Bapak maaf ya, gimana jiwa mau tenang kalau Ibu Bapak gini-gini nih? Aku lagi meditasi, gini. Tapi untuk yang terlatih, fine. Untuk yang terlatih. Tapi buat para pemula, kira-kira disuruh diam nggak? Itulah yang disebut dengan yang namanya tumanina. Ibu pernah dengar nggak? Kalau orang yang sholatnya gerak 3 kali, maka sholatnya jadi batal. Itu kan maksudnya bukan, nyamuk nih ya, pukul nggak, bukan gitu loh Bu. Aduh kalau dipukul, mudah-mudahan cuma satu nyamuk, satu udah. Datang lagi, 2 udah. Nyamuk yang keempat, aduh ini udah sekali lagi batal, kan nggak gitu Bu, bukan itu poinnya. Tetapi supaya kamu belajar untuk stillness, non doing anything. Emang Ibu Bapak waktu Nabi Muhammad di Gua, Ibu Bapak Gua Hiro tahu ya sempit banget ya. Pertanyaannya emang Nabi Muhammad gerak-gerak di situ gitu? Pernah nggak dengar Nabi Muhammad itu kakinya bengkak? Pernah dengar nggak? Sampai tahajud sampai kakinya bengkak, pernah dengar nggak? Pertanyaan saya, kalau dia kakinya bengkak berarti diam atau jalan-jalan atau melakukan gerakan? Diam, makanya ngumpul darahnya gitu. Berarti beliau lagi mendiamkan semua aspek-aspek aku 3, aku 2, aku 4, aku 3-nya nggak kira-kira? Nah gitu. Dan uniknya Ibu Bapak maaf ya, hal yang terpenting tentang tahanusnya Nabi Muhammad justru paling nggak populer di ajaran Islam gitu kira-kira. Sok contoh, Ibu Bapak suruh, pernah gini nggak sama guru-guru agama apa? Kamu tuh sholat yang khusyuk dong, pernah gitu nggak? Tapi pernah diajarin khusyuk nggak? Enggak, kan aneh. Sekolah gurunya, Pak jadi khusyuk gimana? Udah pokoknya khusyuk aja. Nah udah gitu. Nggak tahu. Ya kan unik ya. Sama kayak orang tua ke anaknya, nah kamu tuh konsentrasi dong. Gitu nggak? Tapi nggak pernah ngajarin anaknya konsentrasi gitu. How come? Sip? Oke? Jadi Ibu Bapak, please. Tubuh dijaga, jiwa juga dijaga. Maka salah satu ketenangan salah satu ketenangan tubuh ketika emosi tubuh itu stabil. Kalau emosi tubuh stabil, nanti akan memudahkan jiwa untuk stabil, maka perilaku kita pasti sesuai dengan intuisi. Itu namanya akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Contoh. Ibu Bapak kalau orang akhlaknya baik, jiwanya baik nggak? Berarti tubuhnya baik nggak? Berarti tubuhnya diurus nggak? Maka rajin olahraga pasti memperbaiki akhlak gitu kira-kira. Berarti kalau orang nggak rajin olahraga, emosi di tubuhnya chaos nggak? Ya gimana mau jiwanya tenang orang di tubuhnya aja chaos. Duduk dikit nggak bisa diam. Aduh. Nah gitu Bu Pak. Apalagi sekarang ya Ibu kita tahu ya, orang fokus, ini penelitian nih, itu cuma bisa 8 detik loh Bu Pak. Udah hitungan ke-8, entah pengen tangannya ngambil handphone lah, buka WhatsApp lah, apa, gitu loh Bu Pak. Saking distraksinya tinggi banget gitu. Berarti si kurungnya harus stay nggak? Yes. Makanya kenapa ada berdiri diam dulu. Diam. Pelan-pelan. Ini kan kayak sun salutation sih sebetulnya.
Dalam artian nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Karena hari ini kita bahas ini, nanti pertemuan yang akan datang kita full untuk recycling energi. Setuju ya Ibu Bapak ya? Supaya nanti road to Februari enak gitu. Sampai sini oke Bu Pak? Nah ini gini-gini susah kalau tidak mengalami langsung. Oh oke, tenang tubuhnya, oh tenang jiwanya, oh begini. Nggak bisa di sini Bu Pak, harus dalam potensi yang namanya experience. Sip ya. Nah, sebentar lagi kita akan menjawab pertanyaan Ibu Tia. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak Bu Pak? Karena kalau Ibu Bapak nggak pernah ngejaga tubuh, nggak pernah memaintain jiwa, susah aja dapat intuisi. So Ibu Bapak nggak usah jauh-jauh lah. Ibu Bapak kalau lagi kesal, marah-marah, bete, benci, ada ide baru nggak kira-kira? Nggak akan ada. Dan ide baru itu datang kalau kita sedang melepaskan. Makanya ide sering datang kalau kita lagi pagi-pagi bangun tidur lagi pup gitu kira-kira. Karena posisi paling ikhlas dalam hidup ketika pup. Kan Ibu Bapak nggak pernah mikir ini kalau keluar dia kemana ya nanti ya beloknya kemana. Kan nggak ada, udah lepas mah lepas aja. Betul nggak? Maka begitu santai, relax, pluk gitu ya. Ini cerita-cerita. Begitu pelepasan, aha, ide datang. Karena itu salah satu momen ketika kita lagi dalam keadaan relax. Jadi kalau mau nyari ide banyakin apa Bu Pak? Bukan. Relaxnya, bukan pupnya. Atau banyak pup mah jadi diare ya. Ah Ibu ada, Bapak ada aja. Ya. Dapat ya? Sip ya? Makanya itu relax itu dalam bahasa sholat itu namanya tuma nina. Oke Bu Pak? Jadi tubuh ditenangkan penting nggak? Penting banget. Grounding, relaxing, nggak ngapa-ngapain dia. Makanya kalau dalam konteks di Judaism ada hari Sabat Bu Pak. Hari di mana hari untuk Tuhan, kamu jangan kerja. Maksudnya jangan sibuk gitu. Ya memang Sabtu nggak kerja sih, ke mall tapi sibuk juga misalnya. Tapi sana nggak apa-apa sih. Ibu Bapak maaf ya, ini semua kita akan sebut me time. Me time itu bukan jalan ke mall, kemana, bukan itu poinnya. Tapi me time adalah kamu berdiam untuk menemukan aku duamu dimanapun dan kapanpun. That's me time. Misalnya gini, aku lagi boring mau nyari healing, mau me time, ke Bali. Pas di Bali, sibuk terus gitu. Sekarang orang liburan tuh jadi sibuk sih kadang-kadang gitu Bu Pak. Bukan healing sih gitu. Nah healing adalah bagaimana kita tidak mengapa-ngapa, hanya bersedia, nggak ngapa-ngapain, hanya kita siap untuk masuk ke aku dua gitu kira-kira. That's healing, that's me time. Oke, silakan Pak. Jadi kalau kita ke Madinah, Ya. kita meng-off-kan 5 indera. Yes. Dan menghidupkan, meng-on-kan intuisi ya. Betul banget. Jadi kalau intuisi pengen nyala, indra harus off dulu nggak kira-kira? Iya. Aduh Ibu Bapak, sekedap. Kalau kita punya aplikasi yang kuping cek mati, mata mati, enak loh Bu Pak. Cet mati udah. Tapi sayangnya kan nggak bisa ya. Nah, mangga Ibu. Melanjutkan ke situ, kalau begitu, apakah cara untuk off satu-satunya itu yang disebut rumah Nina itu hanya yang disebut dengan ritual sholat atau ada cara yang lain yang bisa diterima sebagai cara yang serupa seperti itu? Ya, mau sholat, mau zikir, meditasi, uzlah, hening, suwung, itu semua sebetulnya penamaan yang berbeda aja sih Bu. Gitu. Template-nya kira-kira sama. Pun Ibu Bapak maaf ya, kalau Ibu Bapak udah terlatih ininya off terus, even lagi jalan, aku dua hadir terus nggak? Jadi sholat tuh bukan masalah gini, bukan. Bukan. Ini namanya ritual sholat buat latihannya. Justru sholat yang terbaik itu adalah ketika kamu udah ritual, sholatnya masih jalan enggak sih gitu. Makanya inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Latihan sholatmu itu membuat keji dan munkar kamu jadi turun gitu kira-kira. Nah kalau kita nggak dikasih sistem disiplin yang 5 kali, gimana mau terlatih gitu kira-kira. Maka yang 5 itu latihan. Sholat yang sejati setelah yang 5 kita terhubung nggak sama Tuhan gitu. Sama true source gitu.
Ya Pak. Jadi berarti matikan 5 indera baru iftitah ya. Iftitah. 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 Oh enggak, matikan 5 indera itu wudu Pak. Wudu. Off. Gini, mematikan itu bukan berarti meniadakan lah ya. Tetapi kita tidak fokus sama indera gitu. Kan gini Ibu Bapak Mak, emang pikiran bisa dikosongin nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali bobo sih. Kecuali bobo. Tapi bobo kita nggak terkoneksi. Kenapa consciousness kita lagi nggak aktif lah gitu kira-kira. Gitu kira-kira Pak. Contoh. Gini deh pertanyaannya. Per saat ini Ibu Bapak gimana cara menonaktifkan pendengaran dan penglihatan? Dua dulu aja. Gimana caranya? Kalau mata gampang ya tinggal merem. Betul? Kalau pendengaran tutup boleh. Tapi kalau sekarang matanya kebuka, kupingnya kebuka, gimana caranya kita mau meng-off-kan keduanya? Simpel Bu Pak. Jangan menilai. Jangan menilai. Jangan menilai apa yang didengerin, jangan menilai apa yang dilihat. Belajarlah menyaksikan seapa adanya. Itu kita lagi switching off. Contoh, ngelihat yang rada-rada nggak gimana banget, komen. Nah itu berarti nggak switching off. Tapi begitu ngelihat, oh oke. Ngelihat lagi, oh oke. Ngelihat lagi, oh. Once kita melepaskan semua judgment, kita lagi meditatif sebenarnya. Maka orang yang meditatif, orang yang intuitif, itu nggak cepat menilai gitu Bu Pak. Non-judgmental gitu. Sip? Oke? Ini dapat Ibu Bapak? Mangga Pak Soleh. Terutama yang mengenai terhubung dengan kesehatan. Iya. Ini yang kita bicarakan ini kan itu tadi pertanyaan yang terakhir itu apakah itu satu-satunya? Iya. Ini kan secara Islami. Iya. Iya. Menurut saya banyak jalan lain. Bu pasti. Karena di tempat yang lain, maksudnya di agama-agama yang lain kita mengenal seperti Hindu, Buddha, Protestan, tapi pada intinya semua itu mengajarkan bagaimana kita terhubung dengan alam semesta dalam hal ini. Realitasnya kan di situ. Dan kita bisa lihat model. Saya yang dari tadi baru sayang ya, kita sudah seumuran ini baru memahami konteks seperti ini. Oh itu konsep Pak, tenang Pak. Umur segini kan konsep ya? Pelajaran, pemahaman seperti ini, kesadarannya gitu ya. Kan alangkah indah, akhirnya saya melihat tadi ini waktu saya di Jepang itu, anak-anak di Jepang itu walaupun cara berbeda, tapi mereka dengan alam semesta itu sangat terhubung. Tuh. Sementara kita di sini yang orang bilang Religius banget gitu ya? Religius dan surganya dunia Indonesia, piece of heaven di on earth gitu ya. Kenapa ya? Kesadarannya itu rendah sekali. Padahal alatnya, caranya, tiga waktu. Gampang banget sebenarnya. Bukan gampang dalam konteks ini ya. Simpel. Tuh. Sementara kenapa nggak dari kecil ya? Atau kembali lagi ya, seperti yang saya misalkan. Ada yang salah dalam pendidikan kita. Bener sih Pak. Bener. Tapi mungkin Pak kalau kita agak mundur ke paradoks ya, mungkin Tuhan adil sih Pak. Tanahnya heaven gitu, orangnya nggak heaven amat sih gitu kira-kira Pak. Di sana mungkin di Jepang nggak ada heaven gitu secara ini, tapi mungkin society-nya. Tapi anyway itu paradoksikal gitu. Tetapi point of view-nya adalah, saya setuju Pak, terima kasih Pak. Ada lagi, punten? Ya, makasih Pak, makasih banyak. Kembali ya Ibu Bapak, berarti Ibu Bapak kalau ngelihat gini, kita ngerti nggak kalau agama itu hanyalah jembatan untuk terhubung, udah gitu kira-kira. That's it. Pertanyaan saya, berarti ada cara yang terbaik nggak? Nggak ada. Semua kita pada akhirnya akan menemukan jalan own way, titik. Meskipun seagama, maaf ya, caranya bisa beda, betul nggak Bu Pak? Meskipun satu mazhab,
Pemahamannya bisa beda. Jadi nggak ada yang benar-benar sama semua karena kenapa? Kita didesain unik dan otentik untuk mencari jalan kita masing-masing menuju kepada true self gitu. That's the point. Makanya ada kalimat gini. Jalan menuju kepadaku kata Allah sejumlah ruh yang aku tiupkan. Jadi kalau sekarang ada 8 miliar orang di muka bumi berarti ada 8 miliar cara untuk terhubung kepada Tuhan. Jadi yang paling penting adalah nggak usah usil sama cara orang lain. Satu. Yang kedua, kita cuma pinjam caranya ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena kenapa? I have my own way. Gitu kira-kira. Dan ibu bapak kan mau nggak mau suka nggak suka, kita juga di sini lagi menyumbang. Kalau tadi bicara pendidikan 100% Pak, senantiasa ketika kitanya berubah, next generation kita juga ikut berubah gitu aja sih Pak. Optimis. Karena nothing to do sih. Kita nggak bisa merubah apa-apa sekarang dalam konteks yang masif gitu. Tapi at least ketika kita mulai merubah diri, merubah lingkungan dekat, ini kan akan menjadi snowball gitulah kira-kira. Setuju ibu bapak? Dan ibu bapak betul sih kalau tadi bicara di umur segini tuh konsep udah inget gitu. Karena ibu bapak kalau ngomongin umur segini lagi bicara umur jasad, betul nggak bu pak? Iya. Kan ibu bapak jiwanya masih anak-anak ya, gitu aja. Mangga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus menjawab Pak Saleh. Pak Saleh. Pertanyaan saya begini. Pak Saleh bilang di Jepang itu mereka diajarin dari kecil sangat santun dengan semesta. Ya. Itu saya lihat di Australia. Talita pasti lihat deh bagaimana anak-anak di Australia itu selalu ngomong I love you earth, I love you rain, I love you sunshine, terima kasih hujan, terima kasih pohon. Jadi mereka kehujanan nggak sakit, jalan nggak pernah ketakutan, turun tangga nggak diteriakin awas jatuh, nggak. Tapi selalu I love you, I love you. Nah mungkin salahnya di situ Pak, dari kecil kita nggak diajarin bilang I love you. Kita nggak pernah bilang I love you pada orang tua kita, nggak pernah bilang sama tetangga kita, malah kita sewot sama teman-teman kita. Tapi sekarang saya tanya Pak Saleh, semakmur-makmurnya Jepang, setinggi-tingginya finance-nya Swiss, negara paling banyak bunuh diri, Swiss, Finland, negara-negara bahagia. Kita nggak. Bahkan orang Jepang membangun satu institusi di Cikarang namanya Kahyangan. Itu mereka membangun satu gedung oleh pemerintahnya sendiri untuk orang mati di Indonesia. Jadi mereka kalau udah tua nggak suka mati sendirian di apartemen. Saya mau tanya sama Pak Saleh, bahagianya di mana? Mereka minta matinya di Indonesia. Betul, serius. Ini karena saya ngurusin lansia. Iya. Dan mereka begitu musim dingin, mereka semua datang ke Kahyangan, disediakan semua ajaran Rasulullah. Panahan bisa, naik kuda bisa, berenang bisa. Dan mereka betul-betul bilang, this is heaven. Padahal kita nggak diajarin tuh yang I love you kiri, I love you kanan. Tapi semua anak-anak di Australia very cool-blooded terhadap alam. Yes. Dan itu saya rasakan sekali bagaimana mereka menyatakan cintanya. Dan selalu bilang, thank you, I love you. Thank you hujan, thank you pohon, thank you tanaman. Nah barangkali itu Pak, mulai sekarang Pak bilang I love you sering-sering. Sama gue juga. Assalamualaikum. Iya. Makasih. Ngarep. Ya. Inti pesannya ibu udah jarang yang bilang I love you gitu ya intinya ya. Anyway ibu bapak maaf ya. Once tadi kita ngebandingin Jepang, Indonesia, Australia. Sorry to say tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk dalam tanda petik. Karena yang ada hanyalah beda. Udah gitu aja. Beda aja udah. Selesai. Jadi saya nggak pernah juga ngomong ya maaf ya saya tuh sering ngomong Indonesia 78,4. Saya nggak ngomong jelek enggak. Tapi beda aja gitu. Loh betul nggak? Di mana di Swiss, di mana nggak lebih baik, nggak lebih buruk. Karena kenapa? Kita nggak bisa lepas dari hukum yang namanya paradoks. Cuman beda. Cuman intinya adalah kita bisa membuat lebih nyaman atau tidak gitu kira-kira. Itu aja sih poin. Gitu ya ibu bapak ya. Karena at the end of the day nanti kita ngerti bahwa not about the placement, bukan masalah tempatnya sih. Dan nanti kita ngerti juga kan kenapa sih kita dilahirin di sini Bu Pak. Karena kita memang punya misi jiwa di sini sih. Nah, justru berbeda itu bagus. Karena kalau nggak ada perbedaan ya
susah. Kita nggak bisa belajar gitu. Oke ya ibu bapak ya. Duh saya lega banget nih udah nyampein ini karena this is very fundamental. Karena ibu bapak kalau kita mau ngelihat dari semua ajaran, core-nya tuh cuma ini aja sebenarnya. Gitu ya. Dan ini yang kita aplikasikan gitu. Oke ibu bapak, kalau tidak ada lagi pertanyaan, it's time untuk kita, yuk jasad kita santaikan, jiwa kita santaikan, kita latihan sebelum kita tutup acara kita di pagi hari ini. Kacamatanya boleh dilepas, handphonenya boleh ditutup dulu, catatannya ditutup. Yuk kita apa ya bahasanya ya, mengizinkan bu pak, bukan mengharuskan, kita mengizinkan diri kita untuk bisa hadir utuh di sini saat ini. Nah, yang paling gampang supaya kita nggak sibuk dengan penglihatan kita dengan semua visual-visual, ibu bapak matanya boleh dipejamkan, santai dan rileks. Ingat ya, kata kuncinya adalah santai dan rileks. Matanya dipejamkan, kepalanya tidak terlalu tunduk dan tidak terlalu menengadah. Santai aja, rileks aja. Oke. Ada pertanyaan gimana cara membuat si tubuh ini lebih rileks? Caranya sederhana. Untuk membuat tubuh lebih rileks, ibu bapak boleh memperlambat nafasnya dari biasanya. Jadi nafasnya boleh diperlambat, ditarik lebih perlahan, ditahan sebentar, dan dibuang lebih perlahan. Santai dan rileks sampai ibu bapak benar-benar merasakan tubuhku sudah rileks. Sesaat ibu dan bapak sedang memperlambat nafas dan nafas yang lebih lambat itu sedang memberikan sinyal kepada tubuh kita bahwa I am okay. Aku baik-baik saja, I'm fine. Dan santai dan rileks. Maka sesaat ketika nafas lebih lambat dan tubuh lebih rileks, hormon stres akan berkurang, kortisol akan berkurang, dan serotonin, endorfin akan hadir. Dan sesaat pikiran mulai hadir untuk mengganggu, silahkan kembali fokus kepada nafasnya. Dan ketika ibu bapak sudah merasa cukup, nafasnya lebih lambat, saatnya untuk tidak mengatur lagi nafas kita melepaskan mengatur nafas untuk menyadari bahwa nafas itu bisa diatur, pun ketika kita tidak mengatur, dia akan hadir. Saksikan kehadiran nafas dalam setiap tarikan nafas dan buangan nafas. Silakan. Dan kita belajar untuk membiarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Tidak perlu dianalisa, tidak perlu dimaknai, dengarkan hanya sebagai suara, termasuk suara saya. Ibu bapak tidak perlu terlalu mau mengerti apa yang saya ucapkan, tidak perlu menganalisa apa yang saya ucapkan, hanya dengarkan sebagai suara. Santai dan rileks. Hanya bersedia. Hanya mengizinkan aku untuk hadir di sini saat ini. Untuk lebih membantu ibu bapak bisa fokus dalam pendengaran, maka mari kita nikmati dan mari kita
fokus, dan mari kita hening. Santai dan rileks. Dan silahkan untuk tersenyum manis lepas, senyum aja. Dan apapun sensasi-sensasi yang terjadi, hanya saksikan. Saksikan. Izinkan jiwanya untuk beristirahat. Istirahat dari kekhawatiran. Istirahat dari kecemasan, ketakutan. Istirahat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah. Dan sadari serta rasakan ada kerinduan di dalam untuk terhubung dengan aku dua dan aku satu, untuk bersamanya dalam lautan kasih sayangnya. Ada kerinduan yang mengharukan, penuh cinta kasih dan welas asih. Yang selama ini jiwa kita mencarinya, dan ternyata semua yang kita cari keluar sudah sejak lama ada beserta kita di mana saja kita berada. Tetap tersenyum, santai dan rileks. Nikmati saat-saat ini untuk beristirahat sejenak.
Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak usah tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Jika sudah merasa cukup, boleh membuka matanya perlahan dan kita mengusap wajah kita penuh dengan kasih sayang dan kebersyukuran. Nuhun, terima kasih, kita boleh tepuk tangan untuk semuanya. Jangan lupa me time Ibu Bapak, karena me time yang seperti tadi perlu dilatih, nggak usah lama-lama, tetapi menyempatkan dan mengizinkan, itu yang paling penting. Terima kasih. Ada sesuatu yang bisa diambil hari ini Ibu Bapak? Betul ya, bismillah, semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini senantiasa membawa kita lebih masuk kepada esensi-esensi kesejatian diri kita. Terima kasih, insya Allah kita ketemu next pertemuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak tetap sehat dan bahagia.